Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Skala Waktu. Pada kesempatan ini, Skala Waktu akan membahas tentang reptil-reptil laut raksasa yang pernah hidup di bumi. Reptil laut raksasa pernah hidup dan menguasai ekosistem laut purba. Di masa hidupnya reptil-reptil laut tersebut mampu tumbuh hingga lebih dari 10 meter panjangnya. Mari kita simak bersama. Yang pertama, Kronosaurus. Kronosaurus adalah sejenis plesiosauria raksasa berleher pendek yang hidup pada awal periode kapur di lautan Australia dan Kolombia. Reptil laut ini dinamakan Kronosaurus, yang berarti kadal Kronos. Kronos adalah nama pimpinan para Titan, atau dalam mitologi Yunani, yang merujuk pada ukurannya yang tergolong besar, yaitu sekitar 11 meter panjangnya dengan berat sekitar 11 ton. Kronosaurus hidup pada periode kapur awal, Aptian hingga Albian akhir. Kronosaurus memiliki kepala yang besar dengan rahang memanjang dan ramping, serta leher dan ekor yang pendek. Ia juga memiliki 4 sirip, dengan sepasang sirip belakang yang lebih besar dari 2 sirip depannya. Kronosaurus hidup berdampingan dengan beragam jenis reptil laut besar lain, yang kebanyakan adalah plesiosauria berleher panjang, yang merupakan kerabat dekatnya sendiri. Di antara jenis plesiosauria tersebut adalah Eromangasaurus dan Wulungasaurus. Di samping itu, ada sejenis hiu raksasa bernama Cardabiodon yang merupakan pesaing utama bagi Kronosaurus. Hiu ini mampu mencapai panjang hingga 9 meter, hampir sama dengan seekor Kronosaurus dewasa. Perkiraan kekuatan gigitan untuk tengkorak Kronosaurus diperkirakan hingga 30.000 Newton, yaitu kira-kira 2 kali lebih kuat dari buaya air asin besar. Simulasi menunjukkan bahwa Kronosaurus mampu menggigit dengan cara buka dan tutup, tetapi kurang cocok untuk memutar mangsa. Kronosaurus merupakan predator dengan pola makan yang bervariasi. Isi perut yang membatu dari beberapa spesimen mengandung tulang reptil laut lainnya, seperti penyu laut kecil dan elasmosaurid. Tulang belakang hiu juga telah diawetkan pada spesimen Kronosaurus, yang mungkin menunjukkan adanya hubungan predator mangsa. Kemungkinan besar, Kronosaurus juga memakan mangsa yang lebih kecil, seperti ikan teleost dan cephalopoda. Hewan ini juga bersifat kanibalisme terhadap sesamanya. Kronosaurus punah pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu, bersama dengan banyak kelompok reptil laut lainnya, seperti Plesiosaurus dan Mosasaurus, pada peristiwa kepunahan akhir Cretaceous. Yang kedua, Pliosaurus. Pliosaurus adalah genus Pliosaurid thalassophonean yang muncul pada periode Jurassic akhir. Sebagai salah satu plesiosaurus terbesar sepanjang masa, ia merupakan reptil karnivora predator puncak di lautan Kimmeridgian, memangsa banyak ikan, reptil laut, dan cephalopoda di habitatnya. Monster laut ini merupakan reptil air sekunder utama, dicirikan oleh tengkorak besar, leher pendek proporsional, tubuh seperti tong dengan 4 sirip besar seperti sayap meruncing ke titik tumpul, dan ekor pendek meruncing. Pliosaurus memiliki 4 sirip yang kuat, yang digunakan untuk mendorong dirinya di bawah air. Analisis tulang sirip dari hewan tersebut menunjukkan bahwa ia berenang hanya menggunakan 2 sirip depannya, sedangkan sepasang sirip belakang digunakan untuk menambah kecepatan saat mengejar mangsanya. Pliosaurus memiliki kepala yang besar, dengan tengkorak yang terdapat pada Pliosaurus funke mencapai ukuran 2,5 meter. Pliosaurus memiliki kekuatan gigitan yang sangat kuat. Bahkan, diperkirakan kekuatan gigitan Pliosaurus melebihi kekuatan gigitan Tyrannosaurus. Pliosaurus terbesar sepanjang masa dinamakan Pliosaurus funke dengan panjang 15 meter dan berat hingga 45 metrik ton. Pliosaurus hidup di laut epikontinental tropis yang menutupi sebagian besar planet ini selama periode Jurassic. Ia bertahan hidup bersama berbagai reptil laut lainnya, termasuk Plesiosaurus chimerosaurus dan Colymbosaurus, Ichthyosaurus ophthalmosaurus, buaya laut Metriorhynchus dan Dacosaurus, dan penyu laut Plesiochelis dan Thalassemis. Sebagian besar hewan tersebut kemungkinan besar menjadi mangsa Pliosaurus, yang merupakan predator puncak yang tak terbantahkan dalam ekosistemnya. Pliosaurus diperkirakan punah sekitar 89 juta tahun yang lalu, yaitu pada awal zaman kapur akhir, diperkirakan karena tekanan lingkungan yang berbeda
atau persaingan dengan kelompok reptil laut lainnya. Yang ketiga, Thalassomedon. Thalassomedon dari bahasa Yunani, dari gabungan kata thalassa yang berarti laut dan medon yang berarti penguasa. Nama ini diterjemahkan sebagai penguasa laut, merujuk pada ukuran besar genus Plesiosaurus ini. Thalassomedon adalah anggota terbesar dari famili Elasmosauridae. Thalassomedon huntingtoni mampu tumbuh hingga panjang 11 meter, memiliki berat sekitar 4 ton. Seperti Plesiosaurus lainnya, Thalassomedon memiliki leher yang sangat panjang. Lehernya sendiri panjangnya mencapai 6 meter dengan 62 ruas tulang belakang. Tengkoraknya relatif kecil. Panjangnya sekitar 19 inci dan memiliki deretan gigi yang besar dengan masing-masing gigi berukuran hingga 2 inci panjangnya. Thalassomedon bergerak dengan bantuan 4 pasang sirip raksasa seperti yang dilakukan kura-kura raksasa. Setiap sirip panjangnya antara 1,2 hingga 1,8 meter. Para ilmuwan juga menemukan batu di perutnya, dan banyak yang berteori bahwa batu-batu ini digunakan sebagai pemberat untuk membantu mengapung di air. Thalassomedon adalah karnivora yang sebagian besar memakan ikan. Akan tetapi, makanan reptil ini mungkin juga mencakup cephalopoda dan reptil kecil yang hidup di habitat yang sama. Gigi besar Thalassomedon beradaptasi untuk menghancurkan rangka luar mangsa bercangkang. Para ahli juga menduga batu lambung digunakan sebagai gastrolith untuk membantu pencernaan. Thalassomedon hidup sekitar 95 juta tahun yang lalu di Laut Purba, yang dikenal sebagai terusan laut pedalaman barat. Ini adalah laut dari zaman kapur, yang membelah Amerika Utara menjadi 2. Terusan laut pedalaman barat dangkal, yang kedalamannya hanya sekitar 180 meter, tetapi memiliki kehidupan laut yang melimpah dan merupakan laut prasejarah yang hangat dan tropis. Thalassomedon mendominasi jalur laut pedalaman barat selama beberapa juta tahun pada tahap awal zaman kapur akhir. Akan tetapi, dominasi mereka mulai berkurang selama bertahun-tahun. Hilangnya reptil laut ini bertepatan dengan munculnya predator baru seperti Mosasaurus dan Tylosaurus. Hal ini menunjukkan bahwa Thalassomedon mungkin punah karena tidak dapat bersaing. Yang keempat, Shastasaurus. Shastasaurus yang berarti kadal gunung Shasta adalah sebuah genus Ichthyosauria yang telah punah yang berasal dari periode Trias dari Subcalanorium sekitar 227 juta tahun lalu. Spesimen-spesimen dari genus ini telah ditemukan di Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok. Shastasaurus menjadi salah satu Ichthyosauria terbesar yang pernah diketahui, berukuran serupa dengan Cetacea modern, dengan panjang 26 meter dan memiliki berat sekitar 100 ton. Dengan badan sebesar itu, Shastasaurus juga menjadi reptil laut terbesar yang pernah ada di bumi ya. Shastasaurus sangat terspesialisasi dan sangat berbeda dari Ichthyosaurus lainnya. Profilnya sangat ramping. Spesimen terbesar memiliki tulang rusuk yang kedalamannya sedikit kurang dari 2 meter, meskipun jarak antara siripnya lebih dari 7 meter. Tengkoraknya memiliki moncong yang luar biasa pendek dan tidak bergigi dibandingkan dengan moncong yang panjang. Bergigi seperti lumba-lumba pada kebanyakan Ichthyosaurus. Kemungkinan moncong aneh ini menunjukkan bahwa Shastasaurus adalah pemakan isap, yang terutama memakan cephalopoda, bertubuh lunak yang tidak memiliki cangkang. Shastasaurus punah pada akhir periode Trias, sekitar 205 juta tahun yang lalu. Yang kelima, Mosasaurus hoffmanni. Mosasaurus hoffmanni adalah genus dari reptil laut besar yang hidup pada zaman kapur akhir, sekitar 70 hingga 66 juta tahun yang lalu, pada masa akhir periode Mesozoikum. Mosasaurus hoffmanni adalah anggota dari keluarga Mosasauridae, kelompok reptil akuatik yang berkembang pesat selama era ini, terutama di laut dangkal di seluruh dunia. Mosasaurus hoffmanni merupakan predator puncak di ekosistem laut pada zamannya, dan sisa-sisa fosilnya telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Afrika. Mosasaurus hoffmanni adalah predator laut besar yang memiliki tubuh berbentuk seperti kadal, dengan sirip besar, rahang yang kuat, dan gigi runcing yang tajam. Mosasaurus hoffmanni diperkirakan dapat mencapai panjang sekitar 17 meter dengan berat mencapai 15 ton.
Mosasaurus hoffmanni memiliki tubuh yang memanjang dan berevolusi untuk hidup di laut dengan struktur tubuh yang hidrodinamis, termasuk sirip ekor besar berbentuk seperti ekor hiu, yang memungkinkannya untuk bergerak cepat di dalam air. Mosasaurus hoffmanni memiliki rahang yang sangat fleksibel dan gigi yang berbentuk kerucut, ideal untuk menangkap dan menahan mangsa. Rahangnya memiliki sistem sambungan bergerak yang memungkinkan reptil ini membuka mulut dengan sangat lebar untuk menelan mangsa besar. Beberapa spesies juga memiliki gigi palatal, yaitu gigi di langit-langit mulut, yang makin memperkuat kemampuannya sebagai predator yang tangguh. Studi dari fosil Mosasaurus hoffmanni menunjukkan tanda-tanda kekuatan rahang yang besar, dengan otot rahang yang kuat, serta struktur gigi yang sangat adaptif untuk menangkap dan mencabik mangsanya. Selain itu, dengan pengamatan terhadap posisi tubuh mereka yang sangat lentur, Mosasaurus hoffmanni dianggap sebagai perenang yang sangat cepat, yang menggunakan sirip ekornya untuk memberikan dorongan cepat dalam mengejar mangsa. Sebagai predator puncak, Mosasaurus hoffmanni berburu mangsa yang berada di puncak rantai makanan. Pola makan mereka sebagian besar terdiri dari ikan besar, burung laut, cephalopoda, seperti cumi-cumi dan amonit, dan reptil laut lainnya, seperti Plesiosaurus dan Elasmobranch, hiu dan pari. Mosasaurus hoffmanni punah pada akhir periode Kapur, sekitar 66 juta tahun yang lalu, bersama dengan dinosaurus non-unggas dan banyak spesies lainnya. Yang keenam, Liopleurodon. Liopleurodon adalah genus reptil laut karnivora yang masuk dalam kelompok Pliosauridae, sebuah klad Plesiosauria berleher pendek. Liopleurodon hidup pada Kalakalovian di periode Jura Pertengahan, yaitu sekitar 160 hingga 155 juta tahun lalu. Ia merupakan predator puncak di lautan Eropa selama periode Jurassik. Nama Liopleurodon berasal dari kalimat Yunani kuno yang berarti gigi bersisi halus, yang merupakan karakteristik gigi dari Liopleurodon yang halus di salah satu sisinya. Liopleurodon adalah sejenis Pliosauria berukuran 5 hingga 6 meter. Spesies terbesarnya yaitu Liopleurodon ferox, mencapai panjang hingga 6 meter. Beberapa jenis Pliosauria lain mampu tumbuh lebih besar dari Liopleurodon, seperti salah satu spesies dari genus Pliosaurus, yaitu Predator X, yaitu Pliosaurus funkeii. Liopleurodon adalah hewan karnivora dan merupakan salah satu predator besar di lautan Eropa kuno pada masanya. Mereka memangsa hewan laut lain, terutama Ichthyosauria dan Plesiosauria berukuran kecil, yang disergap atau dikejarnya dalam jarak dekat. Terlepas dari ukuran besarnya, Liopleurodon diperkirakan dapat berenang dengan kecepatan hingga 45 km per jam. Liopleurodon punah pada akhir periode Jurassik dan awal periode Cretaceous sekitar 150 juta tahun lalu. Kepunahan mereka kemungkinan disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti perubahan permukaan laut, persaingan dari predator laut lainnya, dan penurunan spesies mangsa. Yang ketujuh, Tylosaurus. Tylosaurus berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu gabungan kata tylos yang berarti benjol atau bonggol, dan kata sauros yang berarti kadal. Adalah hewan dari superfamili Mosasauroidea, sebuah kelompok reptil laut pemangsa yang berkerabat dekat dengan biawak dan ular, yang berasal dari periode Kapur akhir. Tylosaurus merupakan salah satu predator terbesar di wilayahnya, yakni di Laut Dalam Barat. Tylosaurus prodiger merupakan salah satu jenis Mosasauria terbesar bersama dengan Hinosaurus, dan Mosasaurus dengan panjang total mampu mencapai 14 meter. Ciri yang membedakan Tylosaurus dengan jenis kadal laut lain adalah bentuk moncongnya yang silindris dan memanjang seperti benjolan, sesuai dengan arti namanya yang berarti kadal benjol. Ia mungkin menggunakannya untuk menyeruduk mangsanya hingga pingsan, dan juga untuk bertarung. Seperti Mosasaurus lainnya, Tylosaurus memiliki tubuh ramping panjang dengan 4 sirip besar dan ekor bersirip seperti hiu namun terbalik. Tylosaurus kemungkinan merupakan predator penyergap dan predator puncak di ekosistemnya. Berdasarkan beberapa bukti spesimen fosil, kadal laut raksasa ini kerap ditemukan bersamaan dengan ikan, hiu, Mosasauria kecil, Plesiosauria, dan burung air seperti Hesperornis yang berada dalam perutnya.
Hal ini menyimpulkan bahwa Tylosaurus adalah seekor monster yang cukup ganas di ekosistemnya. Di beberapa formasi purba, Tylosaurus lebih banyak menghabiskan waktunya di perairan dangkal dan dekat pantai. Sementara di beberapa formasi lainnya, ia lebih menyukai laut dalam yang jauh dari daratan. Tylosaurus punah bersama dinosaurus non-unggas selama peristiwa kepunahan kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang dipicu oleh hantaman asteroid besar yang mengubah lingkungan bumi secara drastis dan akhirnya menyebabkan punahnya banyak spesies, termasuk Tylosaurus. Demikianlah pembahasan kita tentang reptil laut raksasa yang pernah hidup dan menguasai lautan di bumi pada zaman purbakala. Semoga pembahasannya menghibur dan bermanfaat. Dukung terus Skala Waktu dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.